tentang FPB dan KPK ya. Sebelum kita belajar FPB dan KPK, kita pelajari dulu kelipatan bilangan. Apa sih kelipatan bilangan itu? Mari kita perhatikan dulu. Kelipatan 4 contohnya, jadi ditulis mulai dari 4, 8, 12, kemudian 16 dan seterusnya. Ini kelipatan bilangan. Jadi nanti kalau ada soal kelipatan 4 sama dengan berapa, ditulisnya mulai dari 4, 8. Jadi 8-nya bagaimana, dari mana? Ya ini dari 4 ditambah 4 lagi sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16 dan seterusnya. Nah, itu tadi kelipatan bilangan. Sekarang faktor bilangan. Faktor bilangan contohnya di sini, faktor dari 18. Jadi kita bikin tabel seperti ini. Kalau di buku ini tabelnya ke bawah, tapi ini saya buat menyamping aja. Ya. Contohnya ini faktor 18. Caranya bagaimana cara mengerjakannya? Pertama 18 kita bagi dengan angka yang paling rendah dulu, 1. 18 dibagi 1 sama dengan 18. Kemudian setelah dibagi 1, kemudian kita coba dibagi 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Setelah dibagi 2, kemudian kita coba dibagi 3. Kita bagi 3, 18 dibagi 3 sama dengan 6. 18 dibagi 4 sudah tidak bisa, jadi dibagi 5 tidak bisa, bagi 6 sudah tertulis di sini. Jadi cukup hanya sampai di sini saja. Ini contoh faktor 18. Jadi faktor 18 bisa kita tuliskan angkanya yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ini adalah faktor dari 18. Contoh lagi saya kasih faktor, misalkan sini faktor dari 20. Kita buat contohnya 20 dibagi 1, 20 dibagi 2, 10. Terus kemudian 20 kita bagi 3, tidak bisa dibagi 3, maka kita langsung dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya. Kemudian 20 ini 5 sudah, jadi sampai di sini. Jadi faktor dari 20 sama dengan 1, 2, 4, 5, 10, 20. Ini faktor dari 20. Dan itu tadi contoh faktor bilangan. Kemudian setelah faktor bilangan, kalian pelajari bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah suatu angka yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Contohnya di sini 1 ini ya, mulai dari 1. Contohnya 1 itu hanya bisa dibagi 1 dan 1 saja. Jadi 1 bagi 1 1. Kemudian 2 ini hanya bisa dibagi angka itu sendiri dan angka 1. 2 dibagi 2 1 sama 2 dibagi 1 2. Hanya bisa seperti itu. Samping itu 3 hanya bisa dibagi 3 dan 1. Jadi maksudnya bilangan itu sendiri itu angkanya 3 dan 1 dibagi 1. Kenapa 4 tidak termasuk bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi dengan angka 2. Angka 2 itu kan angka lain selain dari 4. Maka 4 bukan bilangan prima. 5 juga hanya bisa dibagi 5 dan 1 saja. Kenapa 6 tidak masuk? Contohnya 6 tidak masuk karena 6 bisa dibagi 2 dan 3. Maka 6 tidak termasuk bilangan prima. Kemudian
Setelah mengetahui bilangan prima, ini bilangan prima itu 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kalian bisa cari sendiri. Setelah mengenal bilangan prima, nanti ada soal lagi namanya faktor prima dari 18. Faktor prima dari mana mencarinya? Nah, ini tadi faktornya sudah kita bisa mencari faktor 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah sekarang kita cari mana yang termasuk angka primanya, bilangan primanya mana dari faktor 18 tadi, yaitu angkanya bisa 1, 2, ya 1, 2, 3, 6 tidak termasuk karena bisa dibagi 2 dan 3, 9 bisa dibagi 3 jadi bukan prima. Jadi faktor prima dari 18 adalah 1, 2, dan 3. Mungkin itu saja yang ini sebelum kita menginjak FTP dan KPK. Sekarang kita lanjut ke faktorisasi prima. Nah, ini saya kasih contoh faktorisasi prima dari 24. Kita bisa menggunakan pohon faktor. Cara pohon faktor yaitu kita bagi 2 dulu. Jadi pohon faktor itu dibagi dengan bilangan prima, ya bilangan prima. Jadi kita tidak mulai dari 1, tapi kita mulai dari 2. Jadi contoh 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kalau masih bisa dibagi 2, tidak boleh lanjut dibagi 3, tapi harus dibagi 2 terlebih dahulu. Selama itu masih bisa dibagi 2. Bagi 2 berarti 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini pohon faktornya dari 24, ya. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima. Faktorisasi prima berarti faktorisasi prima dari 24 sama dengan ditulis perkaliannya. Kalau faktorisasi ditulis perkaliannya, kalau faktor prima hanya angka primanya yang ditulis. Kalau faktorisasi berarti 2 yang ditulis adalah angka yang ini. 2 kali 2 dikali 2 dikali 3. Ini bisa kita singkat menjadi, karena 2-nya ada 3, jadi bisa singkat menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Ini nanti hasilnya akan kembali ke 24 kalau dicek. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 hasilnya 24. Ini namanya faktorisasi prima. Bedanya faktorisasi prima sama faktor prima yaitu kalau faktorisasi prima ada perkaliannya, kalau faktor prima hanya angka primanya saja yang ditulis. Mungkin itu saja penjelasan ini sebelum menginjak FTP dan KPK. Nanti kita lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu sekarang kita pelajari tentang kelipatan persekutuan. Tadi kita sudah pelajari tentang kelipatan, sekarang kelipatan persekutuan. Nah, sekarang kita cari dulu kelipatan 4. Ini contohnya kelipatan 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kelipatan 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Nah, kelipatan 4 tadi sudah, kelipatan 6 sudah. Nah, sekarang persekutuan, kelipatan persekutuan. Apa sih kelipatan persekutuan itu? Yaitu kita cari angka yang sama yang ada di kelipatan 4 dan 6. Nah, ini kelipatan yang paling kecil ini ada 12. Nah, 12 ini ada yang sama. Di sini ada, di sini ada. Maka kelipatan persekutuannya adalah yang pertama adalah 12. Ini kalau dilanjutkan lagi nanti ada lagi kelipatan persekutuannya. Ini saya beri contoh kelipatan persekutuan satu saja di sini, ya.
itu tentang kelipatan persekutuan. Sekarang ada lagi namanya faktor persekutuan. Faktor persekutuan yang tadi kita sudah berlatih mencari faktornya, sekarang kita cari faktor persekutuan, yaitu sama. Nanti mencari angka yang sama di antara faktor dari 18 dan 24. Faktor dari 18 kita cari dulu seperti tadi caranya. 1 dibagi 18, 2 dibagi 18, 9. Kemudian 3 dibagi 18 bagi 3 sama dengan 6. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian faktor dari 24 sekarang. 24 bagi 1, 24 bagi 2, 12 dibagi 3, 24 bagi 3, 8. Kemudian 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi faktor dari 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, ini faktor dari 24. Kemudian kalau yang diminta faktor persekutuan, kita cari angka yang sama, yaitu di sini ada angka 1 yang sama, kemudian angka 2, kemudian angka 3, kemudian ada angka 6 yang sama. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita menginjak di FPB dan KPK. Jadi kalian sudah mempelajari faktor, kelipatan, dan persekutuan juga. Sekarang kita menginjak ke materi FPB. FPB menggunakan dua cara, menggunakan pohon faktor dan menggunakan teknik Schneiden. Nanti Schneidennya saya permudah, yang di buku itu saya permudah. Untuk yang ini kita cari pohon faktornya dulu. 30 kita bagi dengan tadi bilangan prima, namanya 2. 30 bagi 2, 15. 15 dibagi 2 nggak bisa, maka baru kita lanjut angka bilangan prima selanjutnya, yaitu setelah 2, 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 habis ya. Sekarang yang 42, pohon faktornya kita tuliskan dibagi 2 sama dengan 21. Dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi 3. 21 bagi 3, 7. Jadi kemudian kita tulis dulu faktorisasi primanya. Jadi faktorisasi ada perkaliannya. Karena 30 sama dengan 2 kali 3 dikali 5. Kemudian 42 faktorisasinya sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Nah, ini penulisannya harus lurus sesuai dengan tempat bilangan 5. Kalau ini seperti ini, yang 42 tidak ada angka 5-nya, maka tempatnya angka 5 kita loncati dulu di angka 7. Kemudian kita garis seperti ini. Kemudian cara menentukan FPB-nya. FPB itu dari faktorisasi prima ini kita cari angka yang paling kecil. Jadi pangkatnya yang paling kecil. Contohnya ini, kalau 2 dengan 2, karena ada yang sama. Kalau ada yang sama seperti ini, tidak ada yang kecil, tidak ada yang lebih besar, sama seperti ini, kita tulis salah satu saja, 2. Setelah itu kita luruskan tanda kalinya, ini sama juga, berarti 3, tulis salah satu saja. Nah sekarang kalau ini 5 kosong, di sini kosong, tidak ada pasangannya, berarti kosong, berarti kita kosongnya di sini. Karena 5 dengan kosong, paling kecil ada kosong. Terus 7 dengan kosong, di sini juga kosong. Maka FPB-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPB 30 dan 42 itu adalah 6. Kemudian menggunakan Schneiden.
Sama caranya 30, 32, 15 bagi 2 bagi 3, 5 bagi 5 1. Bedanya kelihatan, kita harus kita bagi sampai menjadi angka 1. Bentuknya 42 dibagi 2 sama dengan 21. Dibagi 3 sama dengan 7 bagi 7 1. Kemudian kita tulis, tetap sama caranya, kita tuliskan faktorisasinya. 30 sama dengan 2 kali 3 dikali 5. 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. FBB-nya sama kayak tadi caranya. Kalau ada yang sama gini, kita tulis satu kali saja 2. Kalau ini ada sama, kita tulis satu kali saja 3. 5 dengan kosong, kita tulis kosong. Kali 7 dengan kosong, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Ini menggunakan one faktor, ini menggunakan sengketa. Itu untuk FBB dan KPK. Sekarang kita FBB nya sudah, sekarang kita menginjak materi KPK. KPK saya ambil contoh di sini 45 dan 60. Menggunakan one faktor dulu. Cara one faktor 45 dibagi 2 tidak bisa, maka kita ambil angka prima yang berikutnya yaitu 3. 45 bagi 3 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ini tidak boleh loncat. Misalkan pembagiannya untuk bilangan primanya tidak boleh loncat. Misalkan langsung dibagi 5 dulu tidak boleh. Jadi harus urut. Mulai dari 2, 3 dan seterusnya harus urut dulu. Selama masih bisa dibagi angka yang paling kecil, di bilangan prima yang paling kecil dibagi angka yang paling kecil dulu. Jadi tidak boleh langsung loncat angka yang besar. Dia harus urut ini. Kemudian kita tuliskan faktorisasinya. 45 sama dengan 3. Langsung ini tulisnya agak mundur karena ini tempatnya 2. Jadi 3 pangkat 2. Nah, ini karena 3 nya ada 2. Yang ini yang kita tulis. 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian yang 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kita cari KPK-nya. Kalau KPK kebalikannya FBB tadi. Dari faktorisasi prima ini kita pilih angka yang pangkatnya lebih besar, ya, pangkatnya lebih besar. Contoh ini 2 pangkat 2 dengan kosong, berarti kita pilih 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 dengan 3, ini pangkatnya lebih besar 3 pangkat 2. Karena ini lebih besar pangkatnya, kita pilih yang pangkatnya lebih besar. Kalau ada yang sama ini, tulis satu kali saja. Jadi KPK-nya kita terjemahkan 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 4. Kemudian 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3, bukan 3 kali 2. Ini yang banyak yang salah di sini biasanya anak-anak. Jadi 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3 sama dengan 9 dikali 5. Kita hitung dulu. 4 kali 9 36, ya, 36 dikali 5. 30 kali 5 dulu 150. 150 ditambah 6 kali 5 30, jadi 180. Cara cepat perkaliannya tadi
30 dikali 5 150, kita simpan dulu. Kemudian 6 kali 5 30, kita tambahkan jadi 180. Itu KPK dari 45 dan 60. Kemudian lanjut menggunakan teknik sengketa 45 ya. 45 sama kita bagi 3 sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5 bagi 5 1. Kemudian 60 dibagi 2 30 dibagi 2 15 dibagi 3 5 1. Kita tuliskan faktorisasinya sama seperti ini. 45 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5, sedangkan 60 faktorisasinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. KPK nya saya ulangi lagi supaya jelas tadi. Kita pilih pangkat yang besar, 2 pangkat 2 dengan kosong, kita pilih 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 dengan 3, kita pilih yang paling besar 3 pangkat 2. Kemudian karena ini yang sama, kita pilih salah satu. Nah, jadi 2 pangkat 2 tadi adalah 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3, yaitu 9. Bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3 sama dengan 9 kali 5. Kita kalikan dari depan dulu. 4 kali 9 36, dikali 5 sama dengan 180. Nah, ini tadi penjelasan tentang cara mengerjakan FPP dan KPK. Mungkin itu saja yang sementara ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.